Selamat datang di video pembelajaran kali ini. Di sini kita akan membahas jurnal penyesuaian perusahaan jasa dan merupakan urutan yang kedua dari tahap pengiktisaran. Yang pertama, pengertian dari jurnal penyesuaian. Apa itu jurnal penyesuaian? Jurnal penyesuaian adalah merupakan prosedur untuk menyesuaikan perkiraan-perkiraan pada akhir periode yang belum menggambarkan keadaan yang sebenarnya. Nah, berarti ini neraca saldo yang telah kita susun itu belum menunjukkan keadaan yang sebenarnya. Bukan berarti salah ya, bukan berarti salah. Makanya perlu dibuat jurnal penyesuaian supaya menggambarkan keadaan yang sesungguhnya. Nah, tujuan dari jurnal penyesuaian itu sendiri antara lain yang pertama, agar setiap perkiraan atau akun real, yaitu perkiraan aktiva, kewajiban, dan modal menunjukkan jumlah yang sebenarnya pada akhir periode. Yang kedua, menetapkan saldo akun buku besar pada akhir periode akuntansi sehingga setiap saldo akun real khususnya harta dan kewajiban menunjukkan keadaan yang sebenarnya. Yang ketiga, menghitung setiap perkiraan nominal. Perkiraan nominal itu adalah pendapatan dan beban yang sebenarnya selama periode yang bersangkutan. Yang keempat, agar perkiraan nominal yaitu pendapatan dan beban dapat diakui dalam suatu periode akuntansi dan menunjukkan keadaan yang sebenarnya. Nah, dalam perusahaan jasa, akun-akun yang memerlukan jurnal penyesuaian itu antara lain ada 7 perkiraan. Kita mulai dari yang pertama, pemakaian perlengkapan. 2, beban dibayar di muka. 3, pendapatan diterima di muka. 4, pendapatan yang masih harus diterima. 5, beban yang masih harus dibayar. 6, penyusutan aktiva tetap. Dan yang terakhir, piutang tak tertagih. Nah, dari 7 perkiraan ini, sekarang kita bahas nomor urut yang pertama, yaitu pemakaian perlengkapan. Apa itu perlengkapan? Perlengkapan merupakan harta atau aktiva perusahaan yang masa penggunaannya tidak lebih dari 1 tahun. Contohnya apa itu? Perlengkapan perusahaan yang usia penggunaannya tidak lebih dari 1 tahun. Misalnya apa? Contohnya pulpen, kertas, tinta. Itu kan penggunaannya itu nggak lebih dari 1 tahun. Coba bisa kalian buktikan sendiri. Kalau pulpen kalian itu 1 pulpen paling berapa? Paling 1 minggu jika banyak yang ditulis. Nah, sama halnya dengan perlengkapan yang lain yang dimiliki oleh perusahaan ya. Nah, nilai perlengkapan yang terdapat dalam neraca saldo itu adalah sebesar nilai harga beli atau pada saat pembelian awal. Jadi dari perlengkapan yang dibeli tersebut sebagian mungkin sudah digunakan oleh perusahaan tapi tidak dilakukan pencatatan. Untuk itulah perlu dibuat jurnal penyesuaian. Nah, untuk pemakaian perlengkapan itu sendiri, jurnal penyesuaiannya adalah di debit beban perlengkapan dan di kredit perlengkapan sebesar pemakaiannya. Nah, jurnal penyesuaiannya ini menunjukkan bebannya bertambah dan perlengkapannya berkurang. Nah, untuk lebih jelasnya kita lihat contoh berikut ini. Nah, contoh soalnya seperti ini. Tanggal 1 Desember 2019 dibeli perlengkapan tunai 5 juta. Nah, transaksi ini akan dicatat ke dalam jurnal umum seperti ini ya, tanggal 1
Desember 2019. Perlengkapan kantor di debit 5 juta dan kasnya di kredit 5 juta karena pembeliannya tadi tunai. Nah, otomatis yang dari jurnal umum ini kan nanti masuk ke buku besar, dari buku besar masuk ke neraca saldo. Nah, berarti nilai perlengkapan kantornya dalam neraca saldo adalah 5 juta. Nah, kemudian pada akhir periode nih, selama bulan Desember 2019 perlengkapan yang terpakai katanya 3.500.000. Maka jurnal penyesuaiannya adalah supaya nilai perlengkapannya itu menunjukkan keadaan yang sebenarnya. Karena tadi perlengkapan kantornya kan 5 juta. Nah, sudah digunakan 3.500.000. Berarti perlengkapan yang sesungguhnya tinggal berapa? 1.500.000 kan? Nah, maka jurnal penyesuaian di akhir periode atau 31 Desember 2019 adalah beban perlengkapan bertambah 3.500.000 sebesar pemakaiannya dan perlengkapan kantor di kredit atau berkurang 3.500.000. Maka di sini perlengkapan kantor di debit 5 juta. Kemudian di sini perlengkapan kantor di kredit 3.500.000. Maka sisanya 1.500.000. Berarti keadaan yang sebenarnya untuk perlengkapan itu tinggal 1.500.000. Jadi bukan 5 juta. Oke. Nah, nomor 2 atau yang kedua adalah beban dibayar di muka. Apa itu beban dibayar di muka? Beban dibayar di muka adalah pembayaran beban untuk waktu yang akan datang hingga melewati akhir periode akuntansi. Maka perlu jurnal penyesuaian agar dapat diketahui beban yang sebenarnya terjadi pada periode itu sendiri. Beban dibayar di muka dicatat dengan 2 cara, yaitu yang pertama dicatat sebagai harta dan cara yang kedua dicatat sebagai beban. Nah, yang pertama kita bahas di sini dicatat sebagai harta. Contohnya, tanggal 1 Oktober 2019 dibayar asuransi untuk 1 tahun sebesar 3.600.000. Maka transaksi tersebut dalam jurnal umum akan dicatat sebagai berikut. Ini asuransi dibayar di muka 3.600.000, kas di kredit 3.600.000. Nah, berarti di sini jurnal umum ini mengartikan bahwa harta bertambah dengan perkiraan asuransi dibayar di muka 3.600.000 dan harta kas berkurang 3.600.000. Sekali lagi, di sini jurnal umum ini menunjukkan bahwa harta bertambah dengan perkiraan asuransi dibayar di muka 3.600.000 dan harta kas berkurang di kredit 3.600.000. Tadi kan ketentuannya di sini dicatat sebagai harta. Maka di sini harta bertambah 3.600.000 dan harta yang lain atau harta kas berkurang 3.600.000. Nah, kemudian ini tadi kan yang 3.600.000 ini adalah dibayar untuk 1 tahun. Jika dibayar 1 Oktober 2019 untuk 1 tahun berarti habisnya atau jatuh temponya kapan dia? 1 Oktober 2020 baru habis yang 3.600.000 itu. Nah, maka akhir periode dilakukan penyesuaian dengan menghitung beban periode 2019. Berapa periode 2019? Dengan menghitung jumlah beban yang termasuk periode berjalan. Berapa bulan dia yang terpakai di 2019? Berarti ngitungnya caranya adalah dari tanggal pembayaran 1 Oktober 2019 sampai akhir periode 2019.
Berarti 1 Oktober sampai dengan 31 Desember 2019. Berarti berapa bulan yang terpakai? Oktober, November, Desember. Berarti 3 bulan. 3 bulan yang sudah digunakan untuk 2019. Nilai nominalnya atau rupiahnya berapa dia? Nah, sekarang kita hitung. Hitungannya yang 3 bulan itu sama dengan nih, 3 bulan yang sudah dilalui untuk 2019 per 12. 12 ini adalah banyaknya bulan dalam 1 tahun. Kali 3.600.000. Atau cara yang lain, 3.600.000 dibagi 12. Sama dengan hasilnya 300.000. Kalikan dengan 3 bulan yang sudah dilalui untuk 2019. Sama dengan 900.000. Maka asuransi yang telah menjadi beban untuk 2019 adalah 900.000. Maka jurnal penyesuaiannya di 31 Desember 2019 adalah beban asuransi bertambah 900.000, asuransi dibayar di muka berkurang 900.000. Artinya di sini beban asuransi bertambah 900.000 dan harta dengan akun asuransi dibayar di muka berkurang 900.000. Berarti sekarang hartanya berapa? Tadi kan asuransi dibayar di muka di debit 3.600.000. Sekarang di sini asuransi dibayar di muka di kredit 900.000. Berarti asuransi dibayar di muka yang di debit sisa berapa? 3.600.000 dikurang 900 berarti sisa berapa? 2.700.000. 2.700.000. Nah, cara yang kedua dicatat sebagai beban. Contohnya, kita ambil contoh yang tadi jika dicatat sebagai harta. Cuma metode pencatatan yang berbeda. Ini, tanggal 1 Oktober 2019, perusahaan membayar asuransi untuk 1 tahun 3.600.000. Transaksi tersebut dalam jurnal umum akan dicatat seperti ini. Jika diakui sebagai beban, maka di 1 Oktober 2019 adalah beban asuransi 3.600.000, kas berkurang 3.600.000. Nah, jurnal umumnya ini menunjukkan bahwa di sini bebannya bertambah dan kasnya berkurang senilai 3.600.000. Nah, beban asuransi yang 3.600.000 ini kan untuk 1 tahun. Berarti berlaku dari tanggal 1 Oktober 2019 sampai 1 Oktober 2020. Nah, pada akhir periode dilakukan penyesuaian dengan menghitung beban periode mendatang atau yang belum terpakai pada periode 2019. Nah, karena yang terpakai untuk 2019 tadi adalah 3 bulan, Oktober, November, Desember. Nah, berarti sebagian lagi adalah untuk periode atau tahun 2020. Berapa nilainya atau lamanya untuk 2020? Kalau yang sudah terpakai di 2019 adalah dari Oktober sampai Desember, 3 bulan. Berarti yang belum terpakai untuk periode 2020 adalah 9 bulan. Dari mana itu 9 bulan? Yang cara cepatnya adalah dalam 1 tahun 12 bulan. Yang sudah terpakai 2019 adalah 3 bulan. Berarti 12 dikurangi 3 sama dengan 9. Tapi kalau ditanya detailnya dari mana sampai mana, berarti untuk 2020 itu yang belum terpakai atau yang belum digunakan adalah selama 9 bulan dari Januari sampai 1 Oktober 2020. Itu 9 bulan. 10 bulan, bukan 10 bulan, karena ini kan 1 Oktober. Di bulan Oktober 2020 hanya 1 hari. Jadi itu nggak terhitung itu. Jadi sebenarnya itu hitungannya kalau yang pasnya itu adalah sampai 30 September 2020. Tapi kan pembayarannya tadi di sini harus kita hitung tetap di tanggal 1 Oktober 2020. Nah,
Jika pada saat pembayaran dicatat sebagai beban, maka untuk jurnal penyesuaiannya adalah dihitung dari waktu yang belum dilalui atau waktu yang belum dijalani, atau sama itu dengan beban periode mendatang. Sama dengan tadi sudah kita hitung bulannya adalah 9/12 kali 3.600 sama dengan 2.700.000. Maka jurnal penyesuaiannya di 31 Desember 31 jurnal penyesuaiannya 31 Desember 2019 adalah asuransi dibayar di muka 2.700.000 dan beban asuransi 2.700.000. Ini artinya sama dengan hartanya masih ada 2.700.000 dan beban asuransinya berkurang 2.700.000. Nah, berarti ini kalau dicatat bebannya tadi beban asuransi 3.600.000. Nah, sedangkan bebannya untuk 2019 ini hanya 900.000. Dari perhitungan sebelumnya tadi, di slide sebelumnya tadi kan, beban asuransinya di sini hanya 900.000. Kemudian untuk 2020 masih tersisa 2.700.000. Maka dibuatlah penyesuaian. Karena yang 2.700.000 itu belum dilalui atau belum berjalan atau belum terpakai, maka jurnal penyesuaiannya di sini mengartikan hartanya masih ada 2.700.000 melalui akun asuransi dibayar di muka. Ini menunjukkan harta masih tersisa 2.700.000 dan beban asuransinya berkurang 2.700.000. Oke. Nah, sekarang kita lanjutkan ke nomor 4. Nomor 4 adalah pendapatan diterima di muka. Apa itu pendapatan diterima di muka? Apabila perusahaan belum menyelesaikan pekerjaan yang dipesan, tetapi telah menerima pembayaran atas pesanan tersebut, maka penerimaan tersebut dikatakan sebagai pendapatan diterima di muka. Pendapatan ini dapat dicatat dengan dua cara, yaitu satu, dicatat sebagai utang, dan yang kedua, dicatat sebagai pendapatan. Nah, yang pertama, jika dicatat sebagai utang. Contohnya, tanggal 1 September 2019 diterima sewa gedung untuk 1 tahun senilai 36 juta. Nah, maka transaksi ini dalam jurnal umum akan dicatat seperti ini. Kas di debit atau kas bertambah 36 juta dan sewa diterima di muka 36 juta. Berarti di sini ya, kasnya bertambah 36 juta dan utang bertambah 36 juta. Utang di sini bukan berarti harus tulisannya utang ya. Akun sewa diterima di muka itu termasuk utang. Jadi nanti kalau ada akun sewa diterima di muka sekian, berarti itu masuk ke dalam golongan utang. Jangan kamu masukkan ke pendapatan, itu adalah masuk utang. Nah, jadi di sini kas bertambah, utang bertambah. Nah, maka pada akhir 31 Desember 2019 akan dihitung jumlah yang telah menjadi pendapatan perusahaan. Tadi kan dicatat sebagai utang. Nah, sekarang kita hitung jumlah yang menjadi pendapatan perusahaan di 2019 dari jumlah 36 juta tersebut. Nah, caranya seperti ini. Tadi waktu menerima adalah di tanggal 1 September 2019. Itu sewa diterima itu adalah untuk 1 tahun yang 36 juta. Berarti terhitung dari 1 September 2019 sampai dengan 31 Agustus 2020, atau boleh juga sampai 1 September 2020, sama aja kan, cuma beda sehari aja, jangan bingung.
sama saja itu. Nah, berarti di sini berapa pendapatan untuk 2019 adalah senilai waktu yang telah berjalan atau waktu yang telah dilalui. Waktu yang telah dilalui dari mana? Dari tanggal penerimaan sampai dengan akhir periode. Penerimaannya tadi tanggal berapa? 1 September sampai 31 Desember 2019. Berarti berapa bulan? September ke Oktober 1 bulan, Oktober ke November 2, dari November ke Desember, awal Desember berapa, 3 bulan, sampai dari 1 Desember sampai 31 Desember 1 bulan. Berarti jumlah bulan yang telah dilalui di 2019 adalah 4 bulan. Maka perhitungannya adalah 4 bulan dari jumlah yang telah dilalui ini per 12. 12 itu adalah jumlah bulan dalam 1 tahun. Kali 36 juta sama dengan 12 juta. Maka jumlah pendapatan untuk 2019 dari jumlah 36 juta itu adalah 12 juta. Maka jurnal penyesuaiannya 31 Desember 2019 adalah di sini. Sewa diterima di muka 12 juta, berarti di sini ya. Tadi waktu menerima sewa diterima di muka di kredit 36 juta. Utangnya bertambah 36 juta. Sekarang jurnal penyesuaian di sini. Sewa diterima di muka berkurang 12 juta, berarti utangnya berkurang 12 juta. Pendapatan sewa bertambah 12 juta. Berarti jurnal penyesuaian ini menunjukkan atau mengartikan bahwa utang berkurang 12 juta dan pendapatan sewa bertambah 12 juta. Berikutnya, yang kedua adalah dicatat sebagai pendapatan. Contohnya sama dengan yang tadi. Tanggal 1 September 2019 diterima sewa gedung untuk 1 tahun 36 juta. Nah, maka transaksi ini dalam jurnal umum akan dicatat kas bertambah 36 juta dan pendapatan sewa bertambah 36 juta. Ingat, di sini dicatat sebagai pendapatan. Bedakan dengan jika dicatat sebagai utang. Nah, di sini kas bertambah, pendapatan bertambah. Nah, maka akhir periode 31 Desember 2019 akan dihitung jumlah yang belum dijalani. Artinya, pendapatan sewa yang 36 juta ini adalah tidak semuanya pendapatan untuk 2019. Sebagian adalah pendapatan untuk 2020. Sehingga di sini perlu dikeluarkan dari 36 juta ini adalah harus dikeluarkan senilai jumlah yang belum dilalui di 2019. Karena itu adalah pendapatannya nanti diakui di 2020, maka harus dikeluarkan yang belum merupakan hak di 2019. Caranya seperti ini. Yang belum menjadi pendapatan di 2020 yaitu berapa bulan? Boleh kita lihatkan tadi ke slide yang berikutnya. Nah, ini yang belum dilalui adalah dari Januari sampai 31 Agustus 2020. Berapa bulan? 8 ya, dari Januari sampai 31 Agustus 2008 bulan. Nah, berarti yang belum menjadi haknya di 2019 adalah 8 bulan, karena itu haknya adalah di 2020. Maka perhitungannya adalah ini, 8 per 12 kali 36 juta sama dengan 24 juta. Nah, 24 juta inilah harus diakui nanti merupakan pendapatan di 2020. Maka jurnal penyesuaian 31 Desember 2019 adalah pendapatan sewa di debit 24 juta, sewa diterima di muka 24 juta. Nah, berarti di sini jurnal penyesuaian di 31 Desember 2019 menunjukkan bahwa pendapatan sewanya berkurang. Di sini berkurang di debit 24 juta dan utangnya bertambah
24 juta. Kenapa utang? Karena belum dijalani. Jadi yang 24 juta ini masih merupakan utang dia karena belum dilewati. Oke, berikut. Yang kelima, pendapatan yang masih harus diterima. Apa itu pendapatan yang harus diterima? Pendapatan yang masih harus diterima terjadi karena pada akhir periode telah terjadi pendapatan tetapi belum diterima pembayarannya. Itu sama dengan piutang pendapatan, ya. Maka jurnal penyesuaiannya adalah piutang titik-titik, itu tergantung piutangnya apa. Jadi ini piutangnya belum putus, ini masih ada sambungannya, makanya dibuat titik-titik. Piutang titik-titik bertambah dan pendapatan titik-titik, itu pendapatan apa nanti dimasukkan bertambah. Maka nah di sini contohnya 31 Desember 2019 perusahaan belum menerima bunga bank 3 juta. Sudah merupakan haknya tapi belum diterima. Kenapa? Karena bisa saja karena tanggal jatuh temponya belum tiba sehingga belum diterima. Nah, maka jurnal penyesuaiannya adalah piutang bunga bertambah 3 juta, pendapatan bunga bertambah 3 juta. Walaupun ini nanti diterima di periode 2020, tapi sudah harus diakui atau dicatat di 2019. Makanya itu disebutkan jurnal penyesuaian. Oke, berikutnya yang keenam, penyusutan aktiva tetap. Apa itu penyusutan? Penyusutan adalah menurunnya nilai sebuah aktiva tetap akibat dari penggunaan aktiva tersebut. Semua aktiva tetap mengalami penyusutan kecuali tanah. Nah, contohnya, dalam neraca saldo 31 Desember 2019, nilai peralatan senilai 15 juta. Perusahaan menetapkan penyusutan tiap tahun 10% dari harga perolehannya. Maka besarnya penyusutan untuk peralatan di sini untuk tahun 2019 adalah 10% kali nilai nominal peralatan tersebut. 15 juta sama dengan 1.500.000. Maka jurnal penyesuaian 31 Desember 2019 adalah beban penyusutan peralatan bertambah 1.500.000, akumulasi penyusutan peralatan bertambah 1.500.000. Nah, ini yang terakhir nomor 7, piutang tak tertagih. Apa itu piutang tak tertagih? Piutang tak tertagih adalah risiko yang diterima oleh perusahaan akibat tidak tertagihnya piutang usaha karena pelanggan tidak melakukan pembayaran. Tidak melakukan pembayaran itu tentunya mempunyai berbagai macam alasan. Bisa karena bangkrut atau karena melarikan diri atau bagaimana segala macam. Nah, contohnya di sini dalam neraca saldo Bengkel Maju 31 Desember 2019 piutang usaha senilai 20 juta. Dari jumlah tersebut diperkirakan tidak dapat ditagih 5%. Maka besarnya perkiraan piutang tak tertagih adalah kalikan aja persennya dengan jumlah total piutang. 5% kali 20 juta sama dengan 1 juta. Maka jurnal penyesuaian 31 Desember 2019 untuk perkiraan piutang tak tertagih adalah bertambah di sini debit. Beban kerugian piutang di debit 1 juta, kreditnya cadangan kerugian piutang 1 juta. Nah, sampai di sini video pembelajaran kali ini. Semoga bermanfaat. Sekian dan terima kasih.